Aksi curanmor terjadi di sebuah rumah kos di Sukabumi. Informasi ini akan kami rangkum dengan seorang pelaku pelecehan di Jombang yang babak belur dihakimi warga. Selengkapnya dalam Kilas Kriminal. Aksi curanmor terjadi di sebuah rumah kos di Sukabumi, Jawa Barat pada Rabu dini hari. Pelaku masuk ke halaman rumah kos dengan terlebih dulu membongkar gembok gerbang depan. Setelah masuk ke halaman, pelaku membongkar kunci stang motor dan mendorong motor korban keluar dari halaman rumah kos. Jumat siang, korban menuturkan bahwa motor tersebut diparkir tepat di depan kamarnya. Kapolsek Gunung Puyuh AKP Maulana Arif yang dikonfirmasi mengatakan masih melakukan penyelidikan dan mengejar pelaku. Seorang pelaku pelecehan di Jombang, Jawa Timur babak belur dihakimi warga Kamis malam. Pelaku tertangkap basah usai melakukan aksi pelecehan pada seorang perempuan di jalan desa. Saat mendengar kabar pelaku berhasil dibekuk, warga langsung mengepung balai desa dan menghajar pelaku. Polisi berhasil mengamankan pelaku dan barang bukti berupa motor yang digunakan pelaku beraksi. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku sudah 4 kali melakukan aksi pelecehan. Pelaku beraksi dengan cara membuntuti dan memepet korban di jalan desa yang sepi. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak juga menjadi sasaran pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia. 3 pencuri menggasak uang sebesar 80 juta rupiah dengan cara memecahkan kaca mobil di Riau. Mereka mengincar korban yang baru selesai mengambil uang di bank. Sementara di Jakarta, ada seorang karyawan rumah makan yang mencuri gawe milik restoran tempat ia bekerja. Seorang pria bertopi hitam dan bercelana pendek yang baru saja mengambil uang 80 juta dari sebuah bank di Kabupaten Kampar, Riau, terekam kamera pengawas beberapa hari lalu. Korban tak tahu diikuti oleh 3 orang residivis kasus pencurian. Saat korban turun dari mobil, seorang pelaku menghampiri mobil korban dan memecahkan kaca mobil. Hanya membutuhkan waktu 1 menit, pelaku langsung mengambil uang 80 juta yang berada di dalam mobil korban dan kabur bersama rekannya. Dari rekaman kamera tersebut, polisi berhasil menangkap ketiga pelaku. Karena berupaya melawan, ketiganya ditembak. Mereka dijerat dengan pasal 363 ayat 1 KUHP tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dinilai rajin dan tekun, seorang pegawai kios nasi goreng yang baru bekerja 2 bulan di kawasan Sunter, Jakarta Utara, terekam kamera pengawas sedang mencuri sebuah tablet yang ditinggalkan di kios pada Jumat lalu. Menurut salah satu pegawai pada Kamis, kejadian terjadi pada saat kios tutup, di mana tablet tersebut digunakan untuk kepentingan transaksi di kios. Kasus ini sudah dilaporkan dan telah ditangani polisi. Tim Liputan CNN Indonesia. 6 orang di Surabaya menderita luka bakar akibat gas LPG di dapur tempat memasak meledak. Dan informasi ini kami rangkum dengan pertandingan futsal di Kabupaten Karimun yang berujung ricuh dan juga sebuah pohon setinggi 30 meter di Mojokerto tumbang menimpa 4 warung makan. Dan selengkapnya dalam Kilas Peristiwa. 6 orang penghuni rumah tempat usaha catering di Kampung Undaan Peneles, Surabaya, Jumat siang menderita luka bakar setelah gas LPG di dapur tempat memasak meledak. Peristiwa ini terjadi saat korban tengah memasak sanan nasi kuning. Menurut keterangan warga, terdengar 3 kali ledakan dari rumah korban. Pada ledakan kedua muncul api yang membuat warga panik dan langsung menghubungi dinas pemadam kebakaran. Saat dicek, ternyata 6 orang penghuni rumah, 2 diantaranya lansia dan 1 balita, menderita luka bakar di bagian kaki. Para korban kemudian dibawa ke RSUD Suwandi dan RSUD Dr. Sutomo Surabaya untuk mendapatkan perawatan. Pertandingan futsal dalam rangka turnamen Ramadan Cup di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau berujung ricuh. Video kericuhan antara 2 tim futsal pun menjadi viral di media sosial. Dalam video amatir, terlihat terjadi baku hantam antar pemain remaja ini hingga keluar lapangan. Tidak hanya itu, para supporter tim juga ikut memukul para pemain. Belum diketahui pasti penyebab kericuhan kedua tim ini. Dikonfirmasi Kamis sore, Ketua Asosiasi Futsal Provinsi Kepulauan Riau, Surya Atmaja menyebut, peristiwa itu terjadi setelah selesai sholat tarawih pada Rabu 29 Maret.
Sebuah pohon setinggi 30 meter di Mojokerto, Jawa Timur tumbang usai diterjang angin kencang dan diguyur hujan deras Kamis sore. Akibatnya, 4 warung makan yang berada di bawahnya rusak berat tertimpa batang pohon yang tumbang. Tumbangnya pohon membuat panik pemilik warung, karena saat kejadian, pemilik warung sedang melayani pembeli. Saat terdengar suara keras dari belakang warung dan menyadari pohon akan tumbang, pemilik warung dan pembeli langsung lari keluar warung untuk menyelamatkan diri. Petugas PMI dan BPBD yang tiba di lokasi langsung memotong dan membersihkan batang pohon yang tumbang. Tim Liputan CNN Indonesia.